Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan, yaitu Ibrani, haleluya. Pagi ini juga ya, sebelum ibadah kami usaha 5 menit sebelumnya sudah ada lagu-lagu rohani dinyanyikan. Jadi bagi saudara yang sudah tidak sabar untuk mengikuti ibadah ini, minimal ada 5 menit untuk mendengar lagu rohani. Minggu depan kita akan siapkan mungkin lagu rohaninya 10 menit. Ya, jadi kita akan terus upgrade ya, ibadah kita semakin hari semakin baik. Semoga menjadi berkat bagi semua yang mengikuti ibadah ini. Tentunya saudara, pada saat kita upload di YouTube atau di Facebook, bagian pujian penyembahannya di-cut karena suara saya terlalu bagus, saudara. Takut mengejutkan orang. Makanya hanya firman Tuhan yang di-upload, saudara. Jadi bagi saudara yang rindu dengar suara saya, ya mau nggak mau harus datang ikut live, saudara. I only perform live. Oke, saudara, puji Tuhan, itu sedikit. Mari saudara, pagi hari ini kita akan melihat Ibrani. Minggu lalu kita bicarakan tentang ya latar belakang, yaitu pendahuluan latar belakang Ibrani. Kenapa surat ini ditulis, saudara, ternyata ya berbeda dengan surat-surat yang ditulis Paulus dan memiliki doktrin-doktrin atau pengajaran yang sangat berbobot, yang sangat mendalam, ya, mengkaitkan banyak ritual di Perjanjian Lama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya janji bahwa saya akan berikan division ya, pembagian dari buku ini. John Way is there, Hebrew, oke. Hebrews division. Oke, kita melihat saudara di sini, saudara bisa melihat di screen saudara, di mana kita dapat membagikan kitab Ibrani ini dengan dua bagian yang besar, yaitu dari pasal 1 sampai pasal 10 kita dapat melihat keunggulan Kristus ya, the supremacy of Christ. Bahwa kita akan jelaskan nanti kenapa ini ditekankan di kitab Ibrani, sebab tentunya jemaat di kitab Ibrani ini ya sepertinya mereka sekalipun sudah dalam Tuhan, tetapi mereka lebih mengunggulkan malaikat, hukum atau Musa lebih dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga penulis ini ya menekankan bahwa Kristus lebih unggul daripada 7 hal yang kita tahu di dari pasal 1 sampai 10, yaitu dia lebih unggul daripada para malaikat. Kemudian dia lebih unggul atas hukum-hukum Taurat, karena dia sendirilah yang memberi keselamatan yang benar, yang sesungguhnya, saudara, ya, over the law. Sebab hukum-hukum itu hanya dapat memberikan pengampunan dosa untuk sementara waktu dan sangat terbatas, maka tidak kekal sifatnya, tetapi Yesus memberikan sesuatu yang kekal. Dan tentunya Musa, karena Musa dianggap nabi yang paling besar ya saudara di dalam Perjanjian Lama, yang menulis 5 kitab, yaitu Wahyu sampai Ulangan. Tetapi di sini dikatakan Tuhan Yesus justru lebih jauh unggul lebih jauh daripada Musa, dan kemudian juga di atas tanah perjanjian, yang dimana tanah perjanjian yang seharusnya memberi suatu ketenangan, kedamaian, tetapi yang sesungguhnya nanti kita akan melihat tanah perjanjian yang Tuhan Yesus berikan jauh lebih unggul, jauh lebih baik dibanding tanah perjanjian yang ada yang diberikan kepada Abraham, Ishak, yaitu tanah fisik yang ada di Timur Tengah. Bahwa tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita bukan di atas bumi. Kemudian tentunya lebih unggul dari imam besar di Perjanjian Lama, dan juga lebih unggul dari Perjanjian Lama sendiri, lebih unggul dari darah binatang yang dipersembahkan di dalam rumah Tuhan. Dan kemudian bagian kedua kita dapat melihat ya praktek, yaitu iman dan kehidupan ya. Jadi pada saat kita beriman, kita harus juga hidup di dalam iman, saudara. Banyak kita hanya mengetahui tentang iman,
Dan iman ini lebih dari apa yang diajarkan di gereja di mana-mana, di mana lebih iman ini bukan saja mendapatkan sesuatu, ya, yang menerima, ya, berdoa dapatkan rumah, mobil, bukan saudara. Itu tentunya Tuhan berikan untuk kebutuhan kita. Tetapi iman yang dimaksud di sini adalah iman di mana dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan, saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap hidup ya sesuai dengan perintah Tuhan, saudara. Sebab di akhir-akhir nanti akan terjadi di mana saudara akan mengalami, kita semua mengalami kesulitan. Nah, banyak yang anak Tuhan mungkin saudara mereka mulai merasa bosan ya saudara, tertekan sehingga mereka mulai memilih hidup pesta pora, saudara. Itu di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, mereka mulai hidup di dalam pesta pora karena mereka nggak tahan tekanan-tekanan yang akan dihadapi oleh umat Kristen. Nah, mengikut Tuhan menjadi semakin sulit, maka mereka pilih untuk hidup pesta pora, menjauhi Tuhan, saudara. Nah, inilah saudara yang menjadi satu hal yang kita perlu waspada, saudara. Hati kita yang mungkin dalam kesulitan ya, yang bukan sebentar tetapi justru yang agak panjang, maka iman kita benar-benar diuji, saudara. Ya, kalau kita diuji 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, mungkin 1-2 minggu, kita dapat melewati mungkin agak mudah. Tetapi sudah bayangkan, di dalam sejarah gereja yang kita pernah ajarkan, kadang-kadang umat Tuhan melewati kesulitan itu bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, saudara. Namun mereka tetap setia. Puji Tuhan, saudara. Inilah kadang iman kita diuji, yang ini dimaksudkan iman yang sejati. Makanya kita akan membaca nanti, akan pelajari di pasal 11. Dan kemudian kita juga akan melihat kasih Allah yang sesungguhnya, ya saudara. Ini menjadi topik yang amat relevan, nanti kita akan sampaikan. Kenapa? Karena di sini diajarkan kasih Allah yang sejati adalah kasih yang juga mendisiplin. Bukan kasih yang hanya mengizinkan kita tuh hidup seenaknya, yang semaunya kita tanpa Tuhan campur tangan. Saudara, itu bukan kasih Allah. Nah, Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak terjadi di atas hidup kita. Mungkin, saya tidak bilang pasti. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau ungkapkan. Ada hal-hal Tuhan yang mau beritahukan. Dengan lewat demikian kita mulai sadar. Apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, sampai kita mengetahuinya, Tuhan disiplin kita. Dan dengar, Dia mendisiplin kita karena Dia mengasihi kita, saudara. Inilah yang dikatakan Allah yang menjadikan kita anaknya, mendisiplin supaya kita mendapat kekudusan yang ada di Dia. Ya, saudara. Maka itu, saudara, kita perlu mengenal Tuhan yang sebenarnya. Jangan kita kenal Tuhan apa yang kita bayangkan. Tuhan harusnya begini, harus begitu. Ternyata Tuhan bukan begitu, saudara. Tuhan harus yang kita sembah, yang kita kenal, sifat dan atributnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan filsafat atau pikiran bayangan kita di dalam otak kita. Bukan, saudara. Dan akhirnya di pasal 13 kita akan melihat kehidupan di mana kita harus jalankan di bumi ini. Puji Tuhan, inilah division atau kitab Ibrani yang kita dapat lihat di sini. Ya. Nah, kita akan mulai nanti kita pasal 1. Mari kita melihat kembali di pasal 1. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 14, satu pasal. Kita melihat sekalipun satu pasal ini dibagikan dua bagian yang amat penting, saudara. Dikatakan ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak atau ditetapkan sebagai ahli waris yang sah
yang menerima segala sesuatu, bukan segala yang ada aja, tapi segala sesuatu oleh Dia, yaitu anak Allah ini. Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Firman-Nya itu juga disebutkan adalah anak Allah, ya saudara, yaitu Tuhan Yesus. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Haleluya. Di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi. Ini ditujukan kepada Tuhan Yesus, ya. Inilah keilahian yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan langit adalah buatan tanganmu, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua orang adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi kita melihat pasal 1 ini, saudara, kenapa saya mempelajari sedikit, saudara, latar belakang. Kenapa ya penulis Ibrani ini menuliskan hal tentang malaikat. Ternyata barusan ini yang mereka temukan di Dead Sea Scroll itu, bahwa pada zamannya ini, saudara, gereja mula-mula ini, kita melihat ada sekelompok orang Yahudi yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara, saya mau katakan sesuatu yang mengajarkan saya juga, yaitu ternyata sekalipun mereka mungkin sudah terima Tuhan Yesus, tetapi banyak konsep yang ada di dalam diri mereka tidak sesuai dengan doktrin yang sebenarnya. Saya ulangi, sekalipun mereka sudah lahir baru, tetapi banyak konsep tentang Tuhan Yesus, konsep atau kehidupan yang mereka jalankan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Ya, ini berarti juga sama seperti banyak dari kita, saudara, pada saat kita lahir baru, ya kita juga bawa filsafat-filsafat, pengalaman-pengalaman, mungkin pengetahuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bergereja dan sebagainya, tetapi banyak konsep ternyata kita, sebelum konsep ini dibandingkan dengan firman Tuhan, kita anggap itu dari Tuhan, saudara. Demikian pula jemaat Ibrani ini. Ternyata jemaat Ibrani ini, mereka mengunggulkan malaikat daripada Tuhan Yesus Kristus. Berarti mereka tidak mengunggulkan Yesus sebagai, dengar baik-baik, suara yang mutlak, yang paling berotoritas untuk berbicara kepada mereka.
Mereka masih berharap atau menganggap bahwa pesan-pesan Tuhan lewat nabi-nabi itu lebih daripada Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan. Sebab saudara, kita dapat mengerti pada saat kita pelajari kitab Daniel juga, kalau saudara baca juga kitab Yeremia, di perjanjian lama saudara, Tuhan ungkapkan isi hati lewat nabi-nabinya. Nabi-nabinya terima pesan ini pada umumnya lewat malaikat Tuhan. Ya kan? Daniel terima penjelasan tentang 70 kali 7 masa lewat malaikat Gabriel. Dia terima segala sesuatu lewat malaikat Tuhan. Sehingga saudara, karena ini sudah kebiasaan, memang itu caranya Tuhan bekerja di perjanjian lama. Pada saat mereka terima Tuhan Yesus, mereka masih, saudara, menganggap bahwa pesan yang lewat nabi dan lewat malaikat ini seharusnya lebih diperhatikan. Sehingga mungkin mereka masih sangat tergantung pada apa yang diucapkan nabi atau ucapkan perantara, yaitu manusia sebagai perantara, saudara. Tetapi perjanjian baru beda ya, saudara. Karena dalam perjanjian baru, manusia ditebuskan dan roh kita sudah hidup kembali di dalam Tuhan. Tuhan bicara langsung kepada kita, saudara. Fungsi nabi di perjanjian baru atau mereka yang bergerak di dalam profetik pada umumnya meneguhkan apa yang Tuhan sudah bicara kepada kita. Haleluya, saudara. Ini hal yang penting, saudara. Maka dikatakan kenapa Tuhan Yesus itu lebih unggul. Ya, kita melihat 5 hal ini. Kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 4. Sekalipun ini 4 ayat, tetapi ada 7 hal yang ditekankan oleh penulis ini. Luar biasa, hanya 4 ayat, tetapi ada 7 hal, 7 atribut Tuhan Yesus Kristus yang ditekankan, yang menunjukkan keilahiannya, saudara. Ini yang luar biasa. Apa yang pertama? Mari kita lihat pertama. Pertama dikatakan, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara, lihat kan, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Dulu melalui nabi-nabi lewat perantaran malaikat. Tapi pada zaman akhir ini berbicara tentang, ya kita tahu surat ini ditulis setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, saudara. Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dan yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Pertama, Tuhan Yesus adalah ahli waris kerajaan surga yang sah. Dan firman Tuhan mengatakan kita dan dia adalah ahli waris bersama di dalam kerajaan Allah. Nanti kita akan melihat malaikat tidak diberikan itu, saudara. Dengar, malaikat tidak diberikan ahli waris kerajaan surga. Hanya anak Allah, hanya Tuhan Yesus Kristus. Nomor 1. Itu sudah menyatakan keunggulan Kristus di dalam kepemilikan kerajaan surga. Dia yang berhak, dia yang mendapat ahli waris. Kedua, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Buah ini luar biasa. Berarti apa? Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, Tuhan Yesus ada bagian. Bukan bagian untuk menolong, tapi dia juga sang pencipta. Ya saudara, malaikat tidak ada bagiannya. Dalam Kejadian pada mulanya Tuhan
eh, eh, Tuhan menciptakan langit dan bumi, saudara, kita pernah pelajari bahwa 3 oknum itu sama-sama bekerja. Yang pertama Allah Bapa, kemudian dia berfirman, itulah Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus menjadikan segala sesuatu lewat firman-Nya. Ketiga pribadi ini bekerja bersatu, saudara, dan dia adalah satu, dan Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta alam semesta. Poin yang kedua, ini 4 ayat ini tapi berbobot sekali. Ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Siapa dia? Dia adalah Allah sendiri. Di sini dikatakan terang Allah, ya, terang. Dia adalah terang kemuliaan atau cahaya kemuliaan Allah. Malaikat tidak ada, saudara, karena dia adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus katakan, jika engkau lihat aku, engkau melihat Bapa. Inilah keunggulan Kristus, saudara. Kenapa iman kita itu tentang identitas Tuhan Yesus selalu diserang? Karena identitas Kristus itu merupakan hal yang penting, merupakan dasar dari iman kita. Kalau identitas Kristus itu bisa digoyangkan, maka iman pun lenyap, saudara. Berarti jika kita tidak dapat percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, atau dia adalah Sang Pencipta, dia adalah Tuhan sendiri, Allah yang menjelma menjadi manusia, maka segala satu itu roboh. Iman kita akan terus diserang dalam hal ini. Tritunggal, mati kebangkitan, ini selalu menjadi hal yang kontroversi bagi mereka yang tidak kenal Tuhan. Ya, saudara. Jadi kita di sini Ibrani langsung menyatakan beberapa hal yang penting. Dia adalah wujud, saudara, dikatakan. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Lihat tuh, saudara. Dia yang berkuasa menopang segala sesuatu alam semesta. Saudara, kita nggak usah lihat jauh-jauh. Ya. Bulan melingkari bumi dan planet lain-lain memutari matahari. Nah, jarak matahari dengan bumi ini, saudara, itu persis banget sehingga segala sesuatu bisa tumbuh dan hidup di bumi ini. Sedikit lebih dekat dengan matahari, maka segala sesuatu akan kebakar. Jauh sedikit juga tidak dapat hidup. Saudara, saya mau katakan, siapa kalau bukan Tuhan yang menetapkan jarak ini, bumi dan matahari begitu tepatnya sehingga segala sesuatu dapat bertumbuh dan hidup, saudara. Itu semuanya menyatakan dia yang menopang segala yang ada. Luar biasa, ya. Tentu banyak hal lagi yang kita bisa lihat. Semuanya yang ada di bumi bukan kebetulan, tapi ada Sang Pencipta. Saya mendengar seorang wanita militer di Amerika yang dulunya tidak percaya pada Tuhan, yang selalu mentertawakan iman Kristus. Dia mulai mempelajari DNA ya, di dalam tubuh manusia. Saudara, dia dulunya tolak Tuhan, tetapi saat dia pelajari, melihat begitu ribet rumitnya DNA dan sebagainya, saudara, dia terkejut dan terkesan. Dan dia akhirnya mengakui ada yang namanya Allah Sang Pencipta. Dan dia tentunya memberi kesaksian dan lahir baru menjadi seorang Kristen, saudara. Karena melihat, ya, ini nggak ada yang
memberikan Injil, tetapi dia sendiri melihat tidak mungkin manusia itu tiba-tiba evolve atau dari binatang menjadi manusia, tetapi sesungguhnya diri saudara sendiri, ya ini nih saudara, adalah satu mukjizat yang amat besar, amat besar. Kemudian dikatakan, haleluya, dia menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ya, hanya Allah yang bisa menyuci dosa kita, ya berarti Tuhan Yesus Kristus. Malaikat tidak mati di atas kayu salib, karena malaikat itu tidak layak, tidak bisa, saudara. Yang bisa menyucikan, menebus dosa kita hanya Tuhan Yesus. Dan dia merendahkan hati kita menjadi manusia. Ini satu hal yang sekali lagi banyak ditentang. Mereka tidak dapat yakin dan percaya Allah mau menjadi manusia. Tapi kenyataannya adalah demikian. Kita sering mau seperti saya katakan, selalu mau mempunyai teori sendiri untuk mendefinisikan Tuhan Allah, atau menetapkan Tuhan Allah harusnya begini. Saudara, itu salah approach kita. Kita adalah diciptakan, saudara. Dia adalah sang pencipta. Yang kita harus miliki sikap adalah, Tuhan, apa sih yang Engkau katakan? Dan kami harus percaya sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang dituliskan. Kalau Tuhan mewujudkan dirinya lewat Tuhan Yesus Kristus, kita harus akui. Dan kita harus tahu kenapa. Ya. Bukan kita dengan pengetahuan kita sendiri, mendapat filsafat sendiri, kemudian kita mau tentukan Allah seharusnya begini, Allah harusnya begini. Ya. Tidak, saudara. 3, saudara lihat. Setelah ia menyelesaikan mengadakan penyucian surga, ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dia duduk di tahta Allah. Artinya dia duduk yang berkuasa. Kita baca itu semua di Daniel, saudara ingat pasal 7, di mana dia menerima kuasa. Dia duduk bersama-sama Allah. Jauh lebih tinggi dari para malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih daripada nama mereka. Karena namanya adalah ilahi. Jadi keilahian Kristus, karena dia ilahi, maka dia jauh lebih unggul dari malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan. Tuhan Yesus adalah sang pencipta, saudara. Saudara, ini penting kita semua renungkan. Kenapa saya katakan penting? Saya dengar seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya. Dia katakan seringkali banyak orang yang namanya umat Kristen hanya bergereja, kemudian kembali, mereka cukup, mereka tidak menggali dalam firman Tuhan. Saudara, pada saat iman mereka ditantang, pada saat mereka ditanyakan tentang identitas Yesus, pada saat mereka diberi suatu keraguan tentang doktrin Trinitas, mati dan bangkitnya Tuhan, mereka goyah, saudara. Dan cepat sekali mereka hanyut dan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena pertama-tama mereka pun mungkin belum lahir baru, mungkin lahir baru tapi tidak mendalamkan firman seperti Ibrani ini, saudara. Ini jangan salah, ini surat ditulis untuk mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi memiliki konsep prioritas yang salah, mengungguli malaikat daripada Tuhan Yesus Kristus.
Ini seringkali terjadi dalam kalangan umat Tuhan. Mengungguli, menekankan hal yang tidak penting jadi penting. Sedangkan yang kita harus prioritaskan adalah Kristus. Yesus, saudara. Oleh sebab itu, saudara, penting saudara dan saya mengenal Tuhan yang benar dan menggali firman-Nya. Karena dalam firman menunjukkan keunggulan Kristus, siapa Dia dan apa yang Dia kerjakan. Ya, ini penting sekali, saudara. 5 hal kita akan melihat ayat berikutnya, ayat 5. Kepada siapa ya? Nah, sekarang penulis ini berikan ayat-ayat untuk mendukung apa yang dia nyatakan. Yang pertama, kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Peranakan itu bukan lahir ya, tetapi adalah posisi itu karena Tuhan Yesus harus menjelma jadi manusia, saudara. Ingat, kita kan pernah baca Daniel pasal 7. Dia merendahkan hati, menebus dosa, sehingga ia berhak menjadi raja di atas segala raja, pemimpin atas umat manusia. Bagaimana, saudara? Berarti di dalam setiap kalangan ya, saudara, hanya sesama bisa menjadi pemimpin. Manusia menjadi pemimpin atas manusia. Allah merendahkan hati menjadi manusia supaya ia berhak mengalami semuanya yang kita alami dan unggul dan menang. Kemudian dia berhak menjadi raja dan pemimpin di atas kita. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Bukan engkau kuciptakan, saudara. Malaikat diciptakan. Allah terhadap Tuhan Yesus adalah menjadikan Dia sesama dengan wujud yang berbeda. Kedua, saudara, ayat 6. Kemudian anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Konsep bapa dan anak ini kadang-kadang hanya diperkirakan harus diberanakan, ada Allah bersetubuh dan sebagainya, itu keliru. Ini hanya mengatakan dia menetapkan, dia yang berhak, atau boleh katakan bapak dan anak mempunyai kodrat yang sama, mempunyai esensi yang sama, seperti saya dan anak saya. Tidak berarti anak saya lebih kurang wujud manusianya. Oh, ini anak saya berarti kurang manusianya. Tidak. Demikian juga Allah. Dikatakan Yesus anak berarti sama statusnya. Esensinya tuh sama dengan Allah. Ya, saudara. Tidak mungkin misalnya blessing anak saya, karena beda dia. Karena dia binatang. Tapi kalau bilang anak berarti sama. Kalau dia bilang anak Allah berarti dia sama dengan Bapa. Itu bedanya. Nah, perbedaan kita sebagai anak, kita adalah anak yang diangkat. Tapi anak Allah, Yesus ini adalah sama, setara. Puji Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan. Kedua, ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tapi tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayannya menjadi nyala api. Yesus disembah oleh malaikat.
Tapi manusia tidak menyembah malaikat. Tidak ada ciptaan Tuhan menyembah malaikat. Nggak ada, saudara. Segala sesuatu menyembah Tuhan Yesus Kristus. Ini kedua posisi Tuhan yang berbeda. Pertama, dia memiliki nama sebagai anak Allah. Ya, namanya lebih unggul. Kemudian malaikat yang menyembah dia. Kemudian lihat lagi, saudara. Ayat 8. Tetapi tentang anak, ayat 8. Ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Lihat, saudara. Malaikat tidak diberikan tahta, tetapi anak diberikan tahta. Bahkan disebut tahtamu ya Allah. Lihat kan, saudara. Sekali lagi menunjukkan posisi Kristus yang jauh lebih unggul dari malaikat. Dan ayat 10. Kita lanjut. Engkau ayat 9. Kenapa? Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Nah, saudara, ini bukan saja untuk Tuhan Yesus, saya rasa ini satu hal yang perlu kita pelajari. Jika kesukaan kita adalah mencintai keadilan, kebenaran, maka Tuhan akan mengurapi juga kita. Cinta kekudusan, cinta kebenaran, cinta hidup dalam Tuhan, maka Tuhan pun akan mengurapi kita sama sebagaimana Ia kerjakan di dalam Kristus. Ayat 10. Pada mulanya yang kau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Lihat kan, saudara, sekali lagi menyatakan Tuhan Yesus terlibat dalam penciptaan langit dan bumi. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah, dan kau gulungkan mereka, dan seperti perasaan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan bertahun-tahunmu tidak berkesudahan. Menyatakan kekekalan Kristus. Jesus is eternal. Segala sesuatu akan dikatakan apa? Seperti usang pakaian, seperti sesuatu akan berubah, sesuatu akan pada akhirnya akan lenyap, hilang, tetapi Tuhan Yesus sifatnya kekal. Dia akan terus kekal, saudara. Dan akhirnya 13, kepada siapakah di antara malaikat itu pernah berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Terakhirnya dikatakan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus memiliki otoritas yang telah menjadikan musuhnya tumpuan kakinya. Bukan malaikat, Tuhan Yesus Kristus. Kita mengusir setan bukan pakai malaikat, saudara. Kita mengusir setan karena Tuhan Yesus dengan pakai nama Tuhan Yesus. Jadi 5 hal di sini. Pertama, Yesus mewarisi nama jauh lebih unggul daripada malaikat. Malaikat yang kedua, malaikat menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus layak disembah, yang hanya bisa diberikan kepada Allah. Semua ciptaan tidak boleh kita sembah. Hanya Allah kita sembah. Kalau Allah menyatakan malaikat-malaikat harus menyembah Tuhan Yesus, maka berarti Tuhan Yesus adalah Allah. Ketiga, Yesus duduk di tahta Allah. Keempat, Yesus adalah Allah yang kekal. Dan kelima, Tuhan Yesus lah yang menghancurkan, yang mengalahkan segala musuh. Puji Tuhan. Pasal 1 menyatakan kenapa Tuhan Yesus
jauh lebih unggul dari para malaikat. Karena dia ilahi. Karena dia adalah anak Allah. Karena dia mewarisi segala sesuatu. Karena dia yang mengalahkan musuh. Karena dia yang merebut maut. Karena dia adalah Allah yang kekal, yang duduk di atas tahta. Saudara, ini konsep penting sekali. Sebab jika pengetahuan ini tidak melekat, saudara, seperti saya katakan, jika kita tidak kenal Tuhan Yesus dengan benar, iman kita gampang digoyahkan. Demikian pula, seperti kita katakan, jemaat Ibrani mungkin sudah lama dalam Tuhan, tetapi ada beberapa konsep yang mungkin masih keliru di antara mereka. Sehingga penulis ini meneguhkan, mengajarkan doktrin yang benar, memprioritaskan Tuhan Yesus atas segalanya. Nah, minggu depan kita akan melihat dia adalah sang penyelamat, juru selamat, dan juga raja yang akan datang. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saya himbau saudara membaca lagi kitab Ibrani ini dan bersyukur ya kepada Tuhan dan mengenal Dia, identitasnya dengan benar. Maka lebih dalam kita kenal Dia, Tuhan Yesus, maka iman kita pun akan lebih teguh. Kita tidak berharap kepada siapa-siapa, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya bersyukur, saudara, yang telah selama ini terus mendukung pelayan kami. Dan pengumumannya itu bulan 9, akhir bulan ini kita akan berangkat. Jadi undang untuk melayani di Soe. Ya, pada kaum muda, saudara doakan supaya mendatangkan suatu dampak dan juga meneguhkan mereka yang mendengar firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari saudara, saya mau berkati saudara. Haleluya. Ingat selalu setia kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan dingin, tetapi carilah Dia. Nah, izinkan Tuhan berbicara kepada hati saudara. Ya, dalam keadaan sulit mungkin Tuhan mau bicara kepada kita semua secara pribadi. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pada ibadah pagi hari ini, biar firman Tuhan yang disampaikan dapat meneguh iman kami karena mengenal identitas Tuhan Yesus, siapa Dia dan apa yang dilakukan, yang dinyatakan oleh firman Tuhan, yang dinyatakan oleh Allah sendiri lewat firman-Nya, bahwa Dialah sang juru selamat yang Tuhan janjikan, bahkan yang Tuhan sudah nubuatkan mulai dari Kejadian dan telah digenapi 2000 tahun yang lalu dan akan digenapi menjadi raja di atas segala raja di akhir-akhir ini. Semuanya akan takluk kepadanya. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, haleluya, berkati pekerjaan tangan, kasih karunia-Mu melimpah-limpah. Engkau Allah yang melakukan segala sesuatu, yang berkuasa, sanggup membuka jalan, sanggup memberkati kita semua dan memelihara anak-anak-Mu dalam segala hal. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus, lindungi Tuhan, sebagaimana Engkau telah melindungi kami, sebagaimana Engkau telah memelihara kami. Engkau Allah yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. God bless you. Amin.